Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kapal penangkap ikan tenggelam di perairan Dobo, 15 ABK hilang. Simpan narkoba, 2 warga asing asal Australia ditangkap polisi. Pengendara tidak setuju kebijakan membeli BBM menggunakan aplikasi. Sebuah kapal penangkap ikan tenggelam saat keluar dari dermaga Dobo 2 Juli lalu. Dalam kecelakaan tersebut, 10 ABK berhasil menyelamatkan diri, namun 15 ABK lainnya masih dalam pencarian. Saat ini tim SAR Merauke sudah menuju lokasi kapal tenggelam yang berjarak 200 mil dari dermaga. 10 ABK yang selamat sudah dievakuasi kapal KRI Teluk Wondama yang saat kejadian kebetulan melintas di lokasi. Saat ini KRI Teluk Wondama tengah mencari 15 ABK yang masih hilang. Sampai saat ini kami cuma bisa berkoordinasi dan memantau kapal-kapal yang ada di lokasi untuk segera mohon bantuan kepada korban yang mengalami kecelakaan tersebut. Jadi untuk kapal-kapal yang berada di lokasi itu sekarang KRI Teluk Wondama dari TNI AL 523 itu lagi bergerak menuju ke lokasi dari kemarin. Terus yang ada di lapangan di lokasi itu kapal motor nelayan Pulau Muara 88, kapal motor nelayan Jaya Sejahtera 66, dan kapal motor nelayan Sinar Mas 01 lagi membantu kami di lapangan, di mana kapal motor nelayan Sinar Mas 01 itu ada muat ABK yang selamat 10 orang. 10 orangnya. Jumlah ABK-nya berapa, Pak? Gimana? Jumlah ABK-nya berapa? Jumlah ABK 25 orang. 25 orang. Ya, 10 yang selamat, sementara yang lainnya Dalam pencarian. Selain KRI Teluk Wondama, ada 3 kapal nelayan yang ikut mencari korban. Kapal penangkap ikan Setia Makmur diduga tenggelam akibat cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Yang lain masih ada barang tidak? Polisi meringkus 4 orang yang terlibat kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Timika. 2 orang diantaranya merupakan warga negara asing yang bekerja di Tembagapura, PT Freeport Indonesia. Kedua WNA digerebek polisi di barak karyawan di Mil 68 PT Freeport Indonesia, Tembagapura. Polisi menyita sabu-sabu sebanyak 9 paket dalam bungkusan plastik obat. Salah satu WNA asal Australia sebelumnya dicurigai polisi. Setelah dicek ditemukan bungkusan sabu-sabu yang diduga baru selesai digunakan. Untuk lebih meyakinkan, polisi melakukan tes urin. Setelah meringkus kedua WNA, polisi kemudian mengembangkan kasus dan meringkus 2 orang warga Timika yang diduga memasok sabu-sabu kepada kedua WNA. Penyidikan. Jadi nanti mungkin lebih mendetailnya akan kita sampaikan. Sudah kita lakukan penahanan. Berapa orang kemudian yang ditahan? Totalnya 4. Ada beberapa memang yang kita amankan di Tembagapura, kemudian kita lakukan pengembangan dan kita lakukan penangkapan di Rutan Timika. Jadi tidak semuanya kita lakukan penangkapan di Tembagapura. Untuk kami dari pihak kepolisian sebetulnya kan sangat gencar sekali melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memutus mata rantai ini. Ya, ataupun kalau memang masih ada yang sampai lolos, ya itu akan menjadi evaluasi kami. Kenapa barang itu sampai bisa lolos sampai ke Tembagapura. Dan ini pun kami mengimbau kepada seluruh masyarakat kalau memang ada menemukan hal-hal seperti itu, ada informasi sekecil apapun berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, mohon diinformasikan ke kami untuk kami tindak lanjut. Apakah kedua warga negara ini mengikuti hukum mereka di demokrasi? Tetap kita ikuti mekanisme yang ada di negara kita. Nanti setelah itu baru kita kita koordinasikan lagi dengan pihak kedua.
Saat ini keempat pelaku ditahan di rutan Polres Mimika dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tenaga kerja honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan ASN di Mimika terus mempertanyakan nasib mereka. Sejumlah perwakilan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun bekerja di Pemkab Mimika bertemu dengan Kepala BKP SDM. Mereka membawa spanduk yang berisi protes terhadap formasi 600 yang menurut mereka tidak sesuai kenyataan. Mereka menduga banyak nama tenaga honorer yang dimanipulasi. Dalam pertemuan itu, perwakilan honorer menyerahkan bukti dugaan pelanggaran ke Kepala BKP SDM, Ananias Faut. Ananias Faut mengatakan 60% ASN yang diangkat adalah anak Amungme dan Kamoro. Itu kenapa tidak dilakukan pengumuman secara resmi? Yang pertama, kita mengantisipasi bahwa pada saat analisis jabatan itu ada yang misalnya berdasarkan pendidikan dia sesuai dengan analisis jabatan. Misalnya dia punya keahlian di SDM, tetapi dia ada di OPD lain, sehingga dia dimasukkan ke situ. Makanya kita tidak mengumumkan itu melalui OPD karena memang terjadi seperti yang tadi, yang ada Kevin tadi sampaikan bahwa ada di situ ada nama baru. Padahal di nama baru yang itu dia ada di OPD lain, hanya karena berdasarkan analisis jabatan dia harus duduk di situ. Sehingga ini yang kalau kita mau ikut itu kan tidak mungkin karena kita pengusulan tenaga honorer ini berdasarkan analisis jabatan. Artinya bidang tugas pekerjaan yang harus background pendidikan juga. Ya, jadi penempatannya disesuaikan dengan backgroundnya itu. Jadi ada yang misalnya nama di honor di OPD lain, tapi nama kita kasih masuk di distrik karena untuk memenuhi jabatan yang ada di distrik itu. Begitu juga sebaliknya. Sehingga memang kita tidak bisa umumkan secara langsung ke OPD masing-masing. Ingin menyampaikan Bapak, kami punya bukti, kami punya ini bukti-bukti. Mereka yang di belakang saya ini adalah korban. Di mana dari statement Bapak, sebelumnya Bapak bilang tidak akan ada calon. Kami menduga bahwa kaum-kaum pejabat-pejabat di tanah ini mereka sendiri yang melanggar undang-undang yang Bapak telah keluarkan dengan sangat baik. Bapak yang kami hormati, tolong, kami tidak pernah mengganggu OAP, anak ASN Amungme Kamoro di sini, OAP atau mereka yang sudah bertugas di sini dan mereka yang tembus dengan kriteria yang baik dengan segala sudah masuk ke dalam kualifikasi untuk pengangkatan. Kami tidak mengganggu mereka satupun. Biarkan mereka, itu hak mereka. Kami hanya merasa tidak adil karena kami melihat banyak orang-orang dalam dari para pejabat. Mereka masukkan orang-orang dalam mereka. PPRI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, pasal 37 di situ bilang CPNS juga bisa diberhentikan apabila, saya langsung ke poin nomor 4, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar. Itu jelas. Kayak contohnya tadi pemalsuan pemberkasan. Bos berstatus bukan AK, bukan OAP, tapi pakai dasar hukumnya Amungme Kamoro. Nah, itu pemalsuan berkas. Buktinya ada. Nah, kayak contoh itu. Selanjutnya ada pasal juga yang bisa menghukum pelanggar ini. Ada di pasal 263. Barang siapa memasukkan surat menimbulkan sesuatu hak, perikatan diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi, itu hukumnya nanti yang menjerat kalau memang benar. Usai melakukan pertemuan, perwakilan honorer kemudian bertemu dengan anggota DPRD Mimika dan juga menyerahkan bukti dugaan pelanggaran pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.